penyelenggara lomba pidato zakat, serta para hadiri yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara yang insya Allah penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya yang bertemakan zakat, yang berjudul Zakat sebagai sarana utama dalam pemerataan harta. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat syariat zakat dengan hikmah dan tujuan tertentu. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan tunaikanlah zakat, tunaikanlah salat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Pada ayat ini menjadi bukti bahwa Islam sangat memperhatikan kaum duafa, sangat membenci sifat-sifat egoisme yang acuh tak acuh terhadap kondisi orang lain, serta tidak membenarkan kondisi yang kaya semakin kaya, sedang yang miskin jadi miskin. Di antara hikmah tersebut sebagaimana disampaikan oleh para ulama terdahulu, yaitu yang pertama, zakat membantu kaum duafa dalam mengarungi kehidupan dunia dan menguatkan mereka untuk melaksanakan kewajiban yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pahala orang yang membayar zakat akan berlipat ganda sebesar kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang duafa yang menerimanya. Kemudian yang kedua, zakat membersihkan hati orang kaya dari dosa dan menyucikannya melalui akhlak kedermawanan serta peduli sesama, karena nafsu manusia yang cenderung kikir dalam harta. Yang ketiga, zakat merupakan bentuk rasa syukur kita atas nikmat harta kita yang melimpah, nikmat bahwa kita tidak menjadi orang miskin yang bergantung pada pertolongan orang lain. Pada hakikatnya, harta yang dizakatkan tidak akan berkurang seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man naqasa malu abdin min shadaqah." Harta seorang hamba yang disedekahkan tidak akan berkurang. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, zakat juga dapat merealisasikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengapa demikian? Karena pokok dari tindak kriminalitas adalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Jika orang-orang kaya sadar dengan pembayaran zakat, maka harta itu dapat memberdayakan orang miskin sehingga tingkat ekonominya meningkat. Di sisi lain, zakat akan menjadikan orang miskin hormat, segan, dan sayang terhadap orang kaya. Kita mayoritas beragama Islam yang diyakini masyarakat harus mendorong mereka untuk membayar zakat, karena zakat merupakan salah satu konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nyatanya masih banyak di antara mereka yang enggan membayar zakat, sebagaimana disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu waladah. Yang artinya,
Celakalah bagi setiap ngumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Bila ini dilakukan, maka orang tersebut telah menghalangi orang miskin untuk menikmati dunia, padahal harta tersebut tidak digunakan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat sebagai sarana utama dalam pemerataan harta kekayaan agar tidak hanya bergantung pada orang-orang kaya saja. Jadi apa yang dapat dilakukan? Sehingga yang dapat dilakukan adalah dengan diadakannya pendistribusian zakat yang merata dan tepat sasaran. Dengan alasan maslahah, para muzaki sebaiknya membayarkan zakat kepada lembaga atau badan amil zakat. Prinsip utama pembayaran zakat adalah tersampaikannya zakat kepada orang yang lebih baik atau mustahik, sehingga kita dianjurkan untuk membayar zakat kepada amil zakat atau lembaga, salah satunya adalah Basnas ini, karena lembaga tersebut akan selektif dalam menentukan mustahik sehingga tepat sasaran. Bila potensi zakat ini bisa ditingkatkan, maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Karena kita tahu bahwa dengan zakat ini kita bisa mengurangi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Maka dari itu, zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga bisa diambil kesimpulan, yaitu selain pendistribusian zakat yang merata dan tepat sasaran, kita harus meningkatkan kesadaran kita bahwa zakat adalah kewajiban. Karena kita harus sadar bahwa harta yang kita miliki ada hak fakir miskin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dari tingkah laku dan tutur kata saya. Mudah-mudahan zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah puasa kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.